It's time. Adegan dimulai, Mikey, Donnie, Leo, dan Raphael yang telah berhasil mengalahkan monster di New York. Setelah insiden itu, mereka pun dikenal sebagai pahlawan. Singkat cerita, mereka diundang ke sebuah pesta kostum yang diadakan oleh sekolah remaja. Di sana, April memberitahu mereka tentang pesta tersebut dan meminta mereka untuk datang. Mereka pun setuju dengan tawaran itu. April pun senang dengan respons mereka. Ia pun mengatakan agar jangan terlambat nanti, lalu mengakhiri panggilannya. Setelah itu, muncul notifikasi aneh di ponsel Leo. Ia pun meminta Donnie untuk memeriksanya. Donnie segera mengeceknya dan mengatakan bahwa itu adalah notifikasi tentang kemunculan mutan. Anehnya, bukan hanya satu notifikasi yang muncul, tetapi ada banyak yang terus berdatangan di ponsel Leo. Mikey mencoba menenangkan mereka dan menyarankan untuk tidak memikirkan mutan, sebab mereka sudah berjanji untuk datang ke pesta. Sementara itu, Leo kurang setuju dan berniat menyelidiki mutan tersebut. Ia meyakinkan bahwa membantu dan menyelidiki mutan itu tidak akan memakan banyak waktu. Setelah memastikan keadaan, mereka masih bisa pergi ke pesta tanpa terlambat. Akhirnya, mereka setuju dengan pendapat Leo dan memutuskan untuk menyelidiki notifikasi peringatan mutan tersebut. Namun, di luar dugaan, dalam perjalanan mereka dicegat oleh sesuatu. Leo tersadar setelah kejadian itu. Ia mendapati dirinya berada di tempat sampah dan segera mencari keberadaan saudara-saudaranya. Namun, sayangnya, tidak ada satupun dari mereka yang merespons. Tak lama kemudian, Leo melihat sebuah robot yang tampaknya ingin menyerangnya. Ia pun berusaha melawan robot tersebut, tetapi serangannya tidak berhasil. Menyadari situasinya, Leo memutuskan untuk melarikan diri. Robot itu terus mengejarnya tanpa henti. Akhirnya, Leo berhasil kabur dan menyempatkan diri untuk duduk sejenak, berpikir tentang rencana selanjutnya. Setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan, ia pun memutuskan untuk pergi menemui April di pesta kostum. Sementara itu, April sedang berusaha menghubungi Donnie. Namun, tanpa disangka, baterai ponselnya habis. Ia segera mengisi daya ponselnya sebelum pergi. Di sisi lain, robot yang mengejar Leo terus membuntutinya hingga ke sebuah supermarket. Robot itu bahkan menghancurkan CCTV di sana, tampaknya untuk menghapus bukti perkelahiannya dengan Leo. Setelah itu, robot tersebut segera memperbaiki dirinya sendiri dan melanjutkan pencariannya terhadap Leo. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Leo berhasil menemui April. Ia pun menceritakan semua yang telah terjadi. Sebelum menuju pesta, mereka memutuskan untuk menyelidiki notifikasi peringatan yang sempat muncul. Namun, di tengah jalan, mereka tiba-tiba dicegat oleh seorang pria bernama Bishop. Bishop langsung menyerang mereka dan menjebak mereka dalam perangkapnya. Saat mereka berusaha melawan, Leo akhirnya terpisah dari saudara-saudaranya. Awalnya, April tidak percaya dengan penjelasan Leo. Namun, tidak lama kemudian, robot yang tadi mengejar Leo muncul dan menyerang mereka. Melihat hal itu, April akhirnya mempercayai cerita Leo. Tanpa membuang waktu, mereka pun segera melarikan diri ke dalam apartemen untuk menghindari kejaran robot tersebut. Diketahui, robot tersebut bernama Mekazoid. Mekazoid pun terus mengejar hingga akhirnya mereka terpisah. Leo menangani robot itu, sementara April pergi ke kamarnya untuk mengambil ponselnya. Tujuannya adalah mencari lokasi Donnie dan yang lainnya. Sesampainya di kamar, April segera melihat ponselnya. Ia melihat banyak pesan dan emoji di layar. Tak lama kemudian, Leo masuk ke kamar April. Ia berhasil kabur dari robot itu, tetapi terlihat panik dan putus asa. Untuk pertama kalinya, Leo harus menangani masalah ini sendirian, tanpa timnya, membuatnya kehilangan kepercayaan diri. April pun berusaha menenangkan Leo. Ia mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, menyemangati Leo, dan membantunya mendapatkan kembali rasa percaya dirinya.
Namun, tak lama kemudian, robot itu berhasil menemukan mereka dan langsung menyerang di kamar April. Dalam situasi genting itu, Leo berhasil melihat lokasi Donnie melalui GPS. Ternyata, Donnie berada di Times Square. Mereka segera melarikan diri dari kejaran robot tersebut. April membantu Leo dengan menggunakan selang air untuk menyerang robot, berharap dapat menyebabkan korsleting pada sistemnya. Tak disangka, tindakan April berhasil. Robot itu terdorong jatuh dan mengalami korsleting. Kini, mereka merasa aman dan memutuskan untuk mengikuti kemana robot itu pergi, dengan harapan bisa menemukan lokasi Bishop dan saudara-saudaranya. Di sisi lain, kita akan melihat Mikey yang sedang bersama sopir truk sampah. Mereka berusaha kabur dari kejaran Megazord. Mikey merasa takut dan panik, bingung harus berbuat apa. Dalam kepanikannya, ia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Leo. Dalam situasi ini, Mikey dan Rod akhirnya pergi dan bersembunyi di sebuah gang yang sepi. Mikey melihat sudah terjadi kekacauan di tengah kota. Di sana, Mikey berusaha meyakinkan Rod bahwa ia adalah orang baik. Ia menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki niat buruk terhadap Rod. Setelah mendengar penjelasan itu, Rod pun mulai percaya bahwa dirinya memang benar telah diselamatkan oleh Mickey. Dan akhirnya ia mempercayai Mikey sepenuhnya. Mikey lalu mengatakan bahwa ia harus mencari saudara-saudaranya yang hilang. Diketahui bahwa Rod merupakan asisten dari Bishop. Robot Megazord menyerang Rod karena salah mengira bahwa Rod adalah mutan, sama seperti Mickey. Mikey pun akhirnya membantu Rod melawan Megazord. Mereka terus bergerak agar lokasi mereka tidak diketahui oleh Megazord. Di tengah pelarian mereka, Rod menjelaskan bahwa ia sangat mengagumi mutan. Menurutnya, mutan itu keren, bahkan bisa menggunakan senjata dan mampu mengeluarkan api. Mikey jelas meragukan pernyataan Rod. Ia tahu bahwa Bishop sangat membenci mutan, jadi kenapa justru asistennya sendiri memiliki pandangan yang bertolak belakang? Rod pun menjelaskan bahwa ia sebenarnya dipaksa oleh ayahnya untuk bekerja dengan Bishop karena ayahnya adalah donatur utama bagi semua eksperimen Bishop. Mendengar hal itu, Mikey merasa senang. Ia meminta Rod untuk bekerja sama dengannya dan membujuk ayahnya agar menghentikan semua eksperimen jahat Bishop. Selain itu, Mikey juga berharap bisa menemukan dan menyelamatkan saudara-saudaranya. Rod setuju, tetapi dengan satu syarat, Mikey harus membantunya menjadi mutan menggunakan darahnya. Mikey pun menyetujui permintaan tersebut. Mereka kemudian pergi ke kebun binatang New York. Di sana, Mikey berencana mengubah Rod menjadi mutan. Setelah tiba, Mikey dengan mudah masuk ke dalam, sementara Rod kesulitan memanjat pagar. Mikey menghancurkan saklar listrik untuk membuka gerbang. Namun, tanpa disangka, gerbang kandang para binatang juga ikut terbuka. Mereka terus masuk ke dalam dan menuju kantor karyawan. Sesampainya di klinik kesehatan kebun binatang, mereka melihat beberapa binatang tua yang terkurung. Mikey segera mengambil darahnya untuk disuntikan ke Rod. Namun, sebelum sempat melakukannya, dua petugas keamanan datang dan menangkap mereka. Saat situasi semakin tegang, tiba-tiba seekor beruang besar muncul. Panik, Mikey dan Rod berusaha mengalihkan perhatian beruang. Itu dengan melemparkan coklat. Beruntung, cara tersebut berhasil dan Mikey segera menyuntikkan darahnya ke Rod. Anehnya, tidak terjadi apa-apa pada Rod. Mikey yang merasa curiga menuntut Rod untuk segera menghubungi ayahnya agar mereka bisa menyelamatkan saudara-saudaranya. Namun, tiba-tiba robot penjaga mengalami korsleting dan seekor burung mutan yang berada di klinik itu tampak kebingungan. Keadaan semakin kacau, tetapi Mikey berhasil menjinakkan burung mutan tersebut dan memberinya nama Pete. Di sisi lain, robot yang sempat korslet akhirnya bangkit kembali. Namun, karena salah mengenali Rod sebagai mutan, robot itu malah menyerangnya. Mikey segera bertindak untuk menyelamatkan Rod, lalu mereka kabur bersama Pete. Mikey menyuruh Rod untuk mengamankan Pete, sementara ia sendiri bersiap menghadapi robot tersebut. Mikey berhasil mengalahkan robot dan menyuruh Rod menelepon ayahnya, tetapi ponselnya rusak. Akhirnya, Mikey memutuskan untuk menemui Bishop secara langsung guna menghentikan kejahatannya dan menyelamatkan saudara-saudaranya. Di episode ini, Raphael secara tidak sengaja bertemu dengan geng jalanan yang sedang melakukan perampokan dan penyanderaan. Ia pingsan, sementara Megazord melacak truk yang membawanya.
Saat sadar, Raphael menjadi tahanan geng Purple Dragon. Namun, ia berhasil melepaskan diri dan melawan mereka. Raphael bertemu Han, sosok yang sebelumnya membuatnya pingsan. Anggota geng memberitahu bahwa Kitsune ingin datang dan meminta mereka menjaga Raphael. Kitsune berencana menjual Raphael kepada pembeli internasional dan bahkan memotong jarinya untuk eksperimen farmasi. Beruntung, Megazord datang menyerang, memungkinkan Raphael lepas dan kabur. Raphael tidak tega meninggalkan Han yang telah membantunya, sehingga ia kembali menolongnya. Angel juga ikut membantu mereka melawan robot tersebut. Bersama-sama, mereka berhasil mengalahkan robot itu dan mengetahui bahwa robot tersebut dibuat di Robotic Bishop. Setelah itu, Han dan Angel membiarkan Raphael pergi untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Sementara itu, Donnie dikejar oleh Megazord. Dan mencoba kabur ke Times Square, tetapi tidak bisa menghubungi April. Ia bersembunyi di subway, bertemu dua polisi, dan pingsan. Saat sadar, ia sudah menjadi tahanan polisi yang lebih tertarik berfoto dengannya daripada mendengarkan penjelasannya. Tiba-tiba, Megazord masuk ke kantor polisi, memaksa Donnie melarikan diri. Ia kabur ke subway, tetapi robot itu tetap mengejarnya. Donnie menggunakan kereta untuk kabur, tetapi robot berhasil masuk ke dalam gerbong. Ia lalu menarik tuas darurat untuk memisahkan gerbongnya dari robot. Donnie mencoba meretas sistem kereta untuk menghentikan laju, tetapi Bishop mengambil kembali kendali dan berusaha membuat kereta bertabrakan. Donnie akhirnya berhasil meretas sistem Bishop, tetapi rem masih tidak berfungsi. Beruntung, kereta berhenti tepat waktu, menyelamatkan semua penumpang. Donnie meminta bantuan polisi untuk menemukan saudara-saudaranya, tetapi ditolak. Akhirnya, ia memprogram ulang Megazord rusak agar membantunya menyelamatkan saudara-saudaranya. Identitas Bishop terungkap. Ia bernama Josephina dan sedang mempresentasikan proyek eksperimen kepada investor Roderick Underwood Sr., ayah Rod. Roderick setuju mendanai proyek Bishop dengan syarat memberi pekerjaan kepada Rod. Bishop menciptakan Megazord Alpha yang didedikasikan untuk adiknya Elena. Namun, laboratoriumnya diserang mutan. Bishop melihat para Turtles ada di tempat kejadian dan mengira mereka bertanggung jawab atas kehancuran robotnya. Bishop mengetahui bahwa para Turtles akan menghadiri pesta kostum dan menggunakan hologram untuk memancing mereka ke galangan kapal. Ia mengaktifkan robot-robot buatannya untuk menangkap para Turtles. Saat para Turtles tiba, mereka menyadari jebakan Bishop. Mereka melawan Megazord, tetapi semakin terdesak. Leo menyusun strategi. Mikey mengalihkan perhatian Bishop dan Rod. Let's go! Sementara Donnie mengendalikan kontainer berisi petasan. Ledakan petasan membuat Bishop berpikir bahwa ia telah menang. Saat Bishop kembali ke markas, ayah Rod menelepon menanyakan kondisi anaknya. Bishop berbohong bahwa Rod baik-baik saja. Namun, Bishop marah ketika melihat bahwa para Turtles masih hidup dan bersiap menghadapi mereka dengan robot XSCO No Leo. April dan Raphael tiba di markas Bishop. Raphael hampir diserang robot besar, tetapi Leo menyelamatkannya. April menemukan lebih banyak Megazord datang menyerang. Mikey, Pete, Rod, dan Donnie akhirnya bersatu kembali, siap bertarung melawan robot besar. Bishop memerintahkan Megazord untuk tidak menyerang Rod, tetapi robot mendeteksi Rod sebagai mutan.
robot-robot itu mulai menyerang manusia, bahkan Bishop sendiri. Bishop panik karena tidak pernah memprogram robotnya untuk menyerang manusia. What are you talking about? To be back together, boys. Yeah, I actually... Mutants. Para Turtles dan Rod memutuskan pergi, tetapi Leo merasa kasihan pada Bishop dan membantunya. Teman-temannya ikut membantu. Mereka menyuruh Bishop pergi sementara mereka menangani para robot. April memberi peringatan bahwa lebih banyak Megazoid datang. Tiba-tiba, Megazoid yang diprogram ulang oleh Donnie muncul untuk melindungi para mutan. Bishop terkejut melihat Donnie bisa memprogram ulang robotnya. Namun, mereka lupa bahwa masih banyak robot Megazoid lainnya di markas. Robot-robot itu mulai menyerang restoran di sebelah markas, memaksa mereka mencari perlindungan. Bishop menyesal karena tujuan awalnya menciptakan robot adalah untuk membantu manusia, terutama adiknya, Elena. Leo mengajak Bishop bekerja sama, dan Bishop setuju. Donnie dan Bishop menyusun rencana untuk menciptakan kejutan listrik besar guna merusak sistem Megazoid. Namun, Megazoid mengetahui rencana mereka dan mulai mengepung. Donnie menahan robot sementara Bishop menuju menara seluler. Untuk memasang alat kejut listrik, mereka hampir kalah. Tetapi Pete berhasil mengambil alat kejut. I can't hold these things off much longer. Go ahead. Vision B. Kejutan listrik menghancurkan semua Megazoid dan mereka akhirnya menang. Meskipun menang, Donnie sedih karena robot ciptaannya, Metalhead, hancur. Bishop akhirnya menyerahkan diri kepada APF, Organisasi Perlindungan Manusia. Namun, APF justru mengajak Bishop bergabung untuk melawan mutan, dan ia menerima tawaran tersebut. Itulah alur cerita video kita kali ini.